berdiri. Berikan salam. Ya, selamat pagi semua. Silakan duduk. Kelas 75, apa kabar hari ini? Baik, tapi lusuh-lusuh. Apa kabar hari ini? Baik. Semangat? Siap? Oke. Baiklah. Selamat datang di mata pelajaran informatika kelas 75. Pada hari ini kita akan memulaikan pelajaran kita. Namun sebelumnya kita akan awali pembelajaran ini dengan doa. Nanti siapa yang mau pimpin doa? Angkat tangan. Oh ya, Stefania. Oke, lanjut. Sebelum doa pembukaan, Ibu Guru mengingatkan tentang kesepakatan kelas kita. Terima kasih untuk yang tepat waktu sudah bergabung di kelas ini. Perhatikan kerapihan dan kebersihan dari meja sebelum dan sesudah pembelajaran. Jadi kalian masuk mejanya sudah rapi. Pada saat meninggalkan kelas, pastikan posisi laptopnya dirapikan kembali seperti kalian masuk. Oke, next. Lanjut, saling menghormati. Ketika ada teman-teman berdiri di depan atau berpendapat, jangan memotong mereka berbicara. Dengarkan dulu, terus bersikap sopan satu dengan yang lain di dalam kelas ini, baik kepada guru maupun sama teman. Mungkin bisa unjuk tangan ketika akan berbicara tinggi-tinggi, terus memperhatikan materi dan berpartisipasi dengan aktif. Oke, kita lanjut mengawali kegiatan kita pada pagi hingga siang hari nanti. Kita akan awali dengan doa. Stefania, ayo dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita mengikuti pelajaran informatika, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menyebarkan kami dari rumah hingga sampai di tempat ini dengan selamat. Berkati Ibu Guru Gladys yang akan memimpin pelajaran kami hingga bisa selesai dengan baik. Ya Tuhan, hanya itu kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Ya. Terima kasih, Stefania. Sebentar, Ibu Guru akan melakukan pengecekan perangkat. Nanti kalian bertanggung jawab di peralatan komputer kalian. Jadi jangan sebentar, kalau sudah mau habis baterai silakan cas sendiri. Dan sebentar kalau sudah selesai kelas silakan rapikan kembali posisi laptop. Boleh? Ini nyala. Ya, karena kita masih blended learning, jadi setengah dari kalian, jadi kelas kita dibagi setengah, jadi nanti pengecekan absensi dilakukan di grup kelas. Perhatikan kesehatan keselamatan kerja. Ketiga di sini. Guru mengingatkan, perhatikan poin penting sama listrik. Hindari kontak dengan arus listrik yang sambungan yang berbahaya. Posisi duduk kalian, perhatikan kalau posisi duduk yang baik itu duduk tegap, tidak membungkuk ketika menghadap layar. Supaya terus perhatikan juga radiasi dari layar komputer ke kalian. Oke. Perhatikan kesepakatan kelas, perhatikan ketiga, perhatikan 5M. Jadi kita seharusnya sudah siap, bisa memulai pelajaran? Oke, semangat? Semangat? Coba kalau Ibu bilang semangat pagi, yes. Oke. Sekuat tenaga. Semangat pagi? Ulang, semangat pagi. Yes. Ya,
sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, nanti kita akan lakukan pretest dulu. Silakan seperti yang Ibu sudah pandu sebelumnya di grup bahwa kita akan lakukan pretest di Quizizz. Pretest di Quizizz, silakan buka halaman Quizizz sekarang. Lihat di laptop, silakan buka halaman Quizizz, lalu ketikkan kode, enter code. Silakan buka halaman Quizizz-nya dulu. Ya. Lalu ada tombol enter code 92651. Bisa? Nggak usah pakai spasi. Masukkan nama dan silakan start menjawab pertanyaan. Di situ ada 10 pertanyaan kalau tidak salah, 10 pertanyaan. Dan silakan jawab secara mandiri. Well, siapa yang Angelo di pretest. Nanti sebentar akan ada replay, tapi untuk ini, wah, congratulations Angelo. Posisi pertama di Angelo, posisi kedua Filio, posisi ketiga itu Runi. Nah, kita akan lihat sebentar di quiz. Sebentar siapa yang paling pertama. Jangan. Karena nanti kita akan gunakan Quizizz lagi. Kita pindah ke tiap mata pelajaran algoritma. Ibu guru selalu mengingatkan tentang konsep masalah. Ketika ada masalah, kita selesaikan masalahnya, kita temukan solusinya. Itu adalah kegiatan penyelesaian masalah atau yang kita kenal problem solving. Nah, dalam algoritma, dalam materi algoritma pemrograman ini, kalian memang diperhadapkan masalah, diperhadapkan dengan kasus, dan kalian harus cari pemecahan masalahnya. Itu yang selalu dari pertemuan awal kita mempelajari tentang pemrograman, Ibu Guru ingatkan ulang-ulang bagaimana kita menemukan ketika dihadapkan suatu masalah, kita menemukan suatu solusi pemecahan masalah. Solusi pemecahan masalah dalam bentuk langkah-langkah secara sistematis dan logis, itu yang disebut dengan apa? Ya, betul, algoritma. Tadi ada di pertanyaan pretest? Ada. Pertanyaan pretest tentang algoritma. Permisi Ibu Guru, permisi. Algoritma adalah langkah-langkah penyelesaian yang sistematis dan oke, kita lanjut. Pada hari ini Ibu Guru akan masuk ke materi memahami program visual dari demo dan tutorial yang akan kita pelajari ini. Lalu tujuan kita belajar dari ini setelah mengikuti pembelajaran tentang pemrograman visual, peserta didik atau kalian dapat memahami program visual dari demo dan tutorial. Nanti Ibu kasih demonstrasi, akan kasih tutorial juga. Dan melalui kerja kelompok, peserta didik atau kalian dapat menyesuaikan cara kerja pemrograman visual di laman code.ke dengan tepat. Dan setelah melakukan diskusi yang ketiga, kalian akan melakukan diskusi. Peserta didik atau kalian dapat atau mampu menulis program visual sederhana sesuai dengan LKPD dengan tepat. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi, menyebutkan pengertian dari algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah untuk memecahkan sebuah masalah dengan logis dan sistematis. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, thank you. Terus
teknologis dan sistematis dalam pemecahan masalah. Kita ingat karakteristik tertata dengan baik, efektif, dan efisien. Kita lanjut saja. Ya. Kita akan pada hari ini lingkungan kerja pemrograman visual kita akan kita gunakan seperti biasa halaman code.org, Hour of Code atau jam untuk mengkode. Lanjut, kita akan bahas sedikit tentang code.org ini. Mungkin ada di pertanyaan pretest tadi. Code.org ini adalah organisasi yang bergerak di bidang teknologi informasi. Tujuannya, moto organisasi itu atau visi dari organisasi itu bahwa setiap siswa di sekolah seharusnya kesempatan untuk mempelajari ilmu komputer. Diluncurkan tahun berapa? Ya, 2013 oleh Ali dan Hadi Artofi. Ingat, nanti kalau kita next ke kita pause di sini. Pemrograman tradisional biasanya dengan teks. Teksnya berupa perintah seperti ini, for, kan, dan sebagainya. Namun di kalian untuk tingkatan SMP kita menggunakan pemrograman visual. Pemrograman visual itu mempermudah sebenarnya. Jadi yang normalnya adalah teks seperti ini, dia seperti blok. Jadi tinggal dipindahkan blok programnya tanpa harus mengetikkan teks ini, yang ini, begitu. Ya. Oke, silakan ketikkan di URL tabnya code.org. Bagi yang belum bisa, silakan dibantu oleh yang sudah bisa. Yang sebelahan, Juan bisa bantu. Yang sudah bisa silakan bantu yang belum. Sevanya silakan bantu. Leo silakan boleh bantu mereka berdua. Siapa yang sudah angkat tangan? Yang sudah terbuka halaman code.org silakan angkat tangan. Oh ya sudah. Ini pilih Frozen. Cobalah. Karena sebentar kita akan membentuk kelompok, silakan bekerja di kelompok. Supaya semua jelas, kita sudah pernah code di sini. Lihat di sini, adik-adik. Yang paling penting dalam pemrograman, kalian harus memperhatikan instruksi, arahan, petunjuk. Oke, jadi di sini ada instruksi. Kalau di Hour of Code versi Elsa dan Ana, di sini instruksinya ada di sini. Di bagian ini merupakan instruksi. Di bagian ini merupakan hasil eksekusi dari program. Yang sebelah kiri yang Ibu tunjuk di sini. Ini merupakan hasil dari eksekusi program atau hasil ketika program dijalankan. Bagaimana program itu berjalan sesuai dengan blok-blok program yang ada dan blok-blok perintah yang tersedia. Gerak maju, belok kanan, belok kiri, maju sejauh berapa piksel, belok kanan sejauh berapa derajat, belok kiri sejauh berapa derajat. Jadi pergerakan dari karakter ini tergantung dengan blok program yang kalian atur di sini.
Ini bagian putih ini, sebentar kalau ibu tanya, area putih ini merupakan area kerja. Di area ini kita akan memasukkan blok program. Di sini ada blok program. Lihat petunjuknya atau instruksinya. Bantu aku membuat sebuah garis. Jadi kalau untuk membuat sebuah garis lurus, perintah apakah yang akan kita gunakan? Apa kira-kira? Apakah maju atau belok kanan atau belok kiri? Maju atau belok kanan atau belok kiri? Kenapa nggak belok kanan? Ya, betul. Ketika perintahnya, instruksinya membuat sebuah garis lurus, maju, jadi perintah yang paling sesuai yaitu gerak maju. Jadi blok ini kita geser, pindahkan di sini, seperti itu. Pindahkan harus nempel sama ini blok orange ketika dijalankan. Apa yang terjadi ketika tidak menempel dengan ini? Artinya ya programnya ini tidak akan jalan karena tidak tersambung. Jadi harus perhatikan, harus tersambung. Maju sebesar 100 pixel. Yang seperti dijelaskan tadi. Ya. Perhatikan di sini, adik-adik. Well, perhatikan di sini di area kerja. Di sini ada Bianca. Di sini ada area kerja 2/2 blok, artinya kode bloknya paling maksimal adalah 2. Lihat area kerja sini. Jadi kalau memasukkan lebih dari 2, dia sudah lebih dari yang seharusnya. Lihat di sini ada menu tampilkan kode. Tampilkan kode. Sebenarnya kode programnya ini move forward 100, itu kode codingnya. Tetapi karena kita akan belajar pemrograman visual, jadi kita hanya menggunakan berupa blok-blok program. Instruksinya adalah ini sebenarnya. Nah, sebentar kalian akan dibagikan LKPD sejumlah kelompok. Kelompoknya ada berapa? 7, oke. 7 kelompok ini akan menyelesaikan petunjuk dalam LKPD yang ada di sini. Jadi di sini sebelah sini algoritma, di sebelah sini kodenya. Biar kalian bisa membandingkan algoritmanya seperti apa, kodenya bagaimana. Jadi ambil tarik garis, bagi 2. Bisa? Well, oke. Kita lanjut bagi kelompok sejumlah 7 kelompok. Di sini sudah dibagi kelompoknya sekitar 15 menit untuk menyelesaikan LKPD. Nanti ada waktu untuk mempresentasi. Oke, silakan sesuai pembagian kelompok, kalian duduk, atur posisi duduk sekalian. 1, 2, 3, silakan. Gabung sama teman satu kelompok. Kita start dari sekarang. Bisa? 1, 2, buat sekompak-kompaknya, setepat-tepatnya, secepat-cepatnya. Oke, silakan. Oke. Dari 1. Oke, jadi gini. Mantapnya ini. Move forward. Di 2. Boleh? Oke. 1 sampai 5 dulu. 1 sampai 5 dulu. Well, sudah ngerti begini. Oke. Runi, kerja sama. Supaya sama. Tunggu. Coba balik di satu. Kerja sama Tirsa. Oke. Jadi di sini nanti Runi bagi 2. Di sini algoritma. Di sini tampilkan kode. Jadi ini kan algoritma. Kalian tulis di sini
Ketika dijalankan, gerak maju 100 pixel. Di sini ada tampilkan kode. Ini, tulis juga sini. Jadi sini algoritma, di sini kode. Ini yang kode tuliskan sini supaya ada pembanding algoritmanya mana, kode programnya mana. Nah, bagi dua begitu supaya ada beda. Ya, ini bagi dua betul. Ini bagaimana? Coba lihat. Ini, ini kan, ini buat dua bagian algoritma kode di sini tuh. Terus ini bisa tunjuk. Kan sudah apa DP algoritma? Tahap 1 sudah apa algoritma? Ini algoritma. Jadi di bagian pinggir situ tulis algoritma. Ketika dijalankan gerak maju, lalu di bagian sini tampilkan kode yang ini tulis 8 4 3 2 1 ya. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Tepuk tangan semua. Thank you sudah menyelesaikan tantangan kita 1 sampai 5 terpenuhi. Kita pakai picker wheel di sini. Jadi siapapun yang terpilih di sini mendapat giliran maju di depan untuk presentasi. 1 orang di laptop, 1 orang bicara menjelaskan hasilnya ke teman-teman. Oke, seperti biasa. Mari kita lihat. Nanti ditunjukkan di LCD saja. Mari kita lihat di sini. Siapa yang dapat giliran untuk tahap 2? Tahap tahap 2. Oke. Milka dan Leticia, silakan untuk presentasikan di depan tahap 2. Algoritma di babak 3. Gerak maju sebesar 100 pixel. Belok kanan sebesar 90 derajat. Belok kanan gerak maju sebesar 100 pixel. Belok kanan sebesar 90 derajat, gerak maju sebesar 100 pixel. Oke, tampilkan kodenya. Panjang ya? Oke, betul teman-teman? Oke, tepuk tangan. Thank you kelompok 2. Semoga kali kita lihat untuk tahap 5. Ulang. Oke, kita sambut kelompok Ciano Militia. 3 atau 4? 3, karena apa? Karena perseginya ada berapa? Coba baca ulang. Berarti ulangi. 3 kali kerja keras. Ya, tepuk tangan. Berarti bukan 4, bukan 3, bukan 8, bukan 4, bukan 8, tetapi 3. Kenapa 3? Iya, karena ada 3 persegi. Terima kasih kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4.
Oke. Oke, jadi tadi kita sudah menyelesaikan 5 tahap dalam Hour of Code dari Ana dan Elsa. LKPD-nya sebentar dikumpul. Oke, dan kalian ada yang akan mengambil kesimpulan dari kegiatan tadi. Berdasarkan kegiatan yang kita lakukan tadi, kira-kira kesimpulan apa yang diambil? Kesimpulan apa yang bisa diambil? Ya, dipilih di sini. Wah, berarti memang kuat suara karena kesimpulan yang bisa diambil. Ya teman-teman, kesimpulan yang Ayo perhatikan. bisa kita ambil adalah sebelum kita melakukan gerak maju atau yang sebagainya, kita harus melihat dulu pertanyaannya. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan, kita harus melihat, oh gerak maju belok kanan berapa, gerak maju berapa pixel. Hanya itu? Ada lagi? Bianca mau tambahkan? Oke, terima kasih Filio dan Bianca. Satu kelompok lagi kita ambil kesimpulannya. Oke. Satu kelompok lagi. Nah, kita dengarkan kesimpulan dari kelompoknya Runi dan Tirsa. Ayah. Ayo kita simpulkan bersama. Jadi harus berdasarkan instruksi langkah demi langkah menurut Filio dan Bianca. Apa kesimpulan yang kalian ambil dari kegiatan tadi? Kerjasama untuk membuat algoritma dibutuhkan. Selain kerjasama dibutuhkan dalam membuat algoritma dibutuhkan apa? Kerjasama. Lalu apa? Baru yang tadi berdasarkan kegiatan tadi. apa kan? Kerjasama baru Kepintaran. Kerjasama dari kelompok Runi dan Tirsa dibutuhkan dalam membuat algoritma. Yang pertama kerjasama, yang kedua kepintaran. Jadi perhatikan langkah-langkahnya sesuai petunjuknya, harus kerjasama, harus pintar. Harus pintar, supaya pintar kita harus mengerti sebenarnya konsep dari algoritma tersebut. Bahwa algoritma adalah susunan langkah-langkah dalam penyelesaian masalah, memperhatikan instruksi, memperhatikan tentang efektivitas dan efisiensi dari algoritma tersebut. Terima kasih. Tepuk tangan. Tersisa? Oke. Oke. Kita simpan Juan dan Anggun untuk tugas lanjut selanjutnya. Terima kasih untuk kegiatan kelompok tadi. Silakan kembali ke kelas tempat duduk masing-masing. LKPD nanti disimpan dulu. Nanti dikumpulkan. Ada. Bentar.
Ayo silakan kembali. Rapikan meja dulu. Oke. Jangan dulu tutup laptopnya, kita belum selesai. Kita kembali ke tempat duduk masing-masing untuk ada pos tes. Sebentar. Kuisisnya tadi masih dibuka kuisisnya? Masih? Ayo silakan buka lagi kuisisnya. Makanya kalau ibu guru bilang cuma kembali ke tempat masing-masing, berarti kembali ke tempat masing-masing. Instruksinya cuma segitu, kalian buat lain. Baru belajar pemrograman. Bentar. Oke, baik. Perhatikan di depan, di luar ribut. Jadi kalian perhatikan, ibu pesuara. Milka. Baik, dari kegiatan tadi telah disimpulkan dari dua kelompok bahwa yang terpenting dalam penyelesaian sebuah algoritma yaitu apa? Memperhatikan instruksinya, petunjuknya, tujuannya akan dibuat apa dulu. Kalau perintahnya buat garis lurus, berarti kita harus mengerjakannya sesuai petunjuk perintah. Yang kedua, kerjakan perintah langkah demi langkah. Selesai langkah ini, buat langkah berikut. Juan, sini. Silakan maju sini. Ayo. Sekarang ibu suruh Juan buatlah buatlah huruf L dalam gerakan. Bagaimana posisi jalan kamu dari start ini membuat huruf L. L kan begini toh? L kan begini. Bagaimana? Dari sini. Gimana membuat huruf L? Silakan tunjukkan. Berdasarkan gerak L. Mana-mana, pokoknya bentuknya kayak L. Oh, ada suara. Terus tetet. Lalu dia bingung. Oke, tunggu. Yang dilakukan Juan, instruksinya yang mana? Membuat gerakan sesuai dengan huruf L. Penyelesaian untuk bisa membuat huruf L ada langkah-langkah. Jadi tetet maju, belok kiri yang tadi. Belok kiri, lalu tetet maju. Ada berapa langkah? 3 langkah untuk membuat huruf L. Seperti yang Juan contohkan tadi. Jadi untuk menyelesaikan suatu instruksi, suatu masalah, suatu perintah, ada langkah-langkah. Dalam kasus tadi ada 3 langkah. Langkah-langkah itu disebut algoritma. Dan, ayo, thank you. Silakan. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa tuh? Nggak sakit? Anggun, berarti nggak bisa satu kelompok. Quote of the day, kita post test lagi. Kita lihat leaderboard tadi.
leaderboard tadi ada Angelo. Oh, saya di bawah. Ternyata saya di bawah. Saya nggak. Angelo teratas. Kita lihat nanti di post test apakah kalian bisa merebut posisi ini atau tidak. Ada hadiah yang rank pertama ya. Rank pertama itu nanti kasih diamond. Jangan. Oke. Saya challenge dulu. Ini good. Sevanya, Angel, perhatikan kodenya. Tunggu, aku menunggu teman-teman bergabung. Angelo sudah, semua sudah? Kalau sudah, ibu semua start. Ibu mau lihat, baru tiga. Ayo. Kalian ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Baru 7, baru 6. Ayo, 1, 20, 17, 46. 1, 20, 17, 46. Tadi. Jangan dulu. Bantu teman yang belum, Bantu. Udah. Tanya sudah? Nggak usah masuk. Gabung. Nggak usah spasi. Sudahkah? Tunggu, bentar. So, tulis nama. Empat orang sudah gabung, ini sudah masuk. Sudah masukkan nama? Sudah masuk? 11 ini tertambah. 12, terus 1, 2, 3 lagi. Tulis nama sudah, ini sudah. Mulai Runi. Ini sudah tulis nama. Tulis nama sudah. Ini ya ini mulai. Oke, kita start untuk 1, 2, 3. Lihat leaderboardnya. Bianca, Angelo, Mikael, Runi, saya terakhir. Oke, ya. Terima kasih semua. Kita akan, Bianca, kita akan tutup. Pembelajaran kita pada siang hari ini. Terima kasih. Nanti akan ada tes di Google Form. Nanti akan dibagikan di grup. Perhatikan dulu. Rapikan alat-alat di atas meja beserta meja kursinya dalam posisi rapi ketika kalian akan meninggalkan kelas. Lalu
Selanjutnya, perhatikan, akan ada quiz test di Google Form yang akan dibagikan di grup kelas. Nah, setelah ini LKPD-nya nanti dikumpul ke ibu guru. Ada tes di Google Form yang akan dibagikan di grup kelas BNK. Lalu yang ketiga, minggu selanjutnya kita sudah selesai dengan penilaian akhir semester. Nanti akan ada evaluasi jadwal mapel informatika. Tapi terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya dalam kelas informatika pada siang hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Kita akan tutup kelas ini. Kita cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini. Kita akan akhiri dengan doa. Siapa yang bisa pimpin doa? Iya, ayo silakan, Militia. Sambil kalian merapikan tempat duduk, rapikan meja, kursi, tidak ada sampah di tempat kalian. Jangan ada barang yang jalan. Militia, oke. Kuat suara. Teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memimpin pelajaran informatika kami dari awal pertengahan hingga bisa berakhir dengan baik. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau pimpin langkah kaki kami, tibakan kami di rumah kami dengan selamat. Inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Ketua. Bersiap. Ucapkan. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Rapikan meja kursi. LKPD-nya.